Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk santai di taman istana. Karena suasananya tampak membosankan, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, hiburlah aku dengan teka-teki konyolmu, agar aku bisa tertawa." Abu Nawas pun menuruti permintaan rajanya. "Baiklah Paduka, saya ingin mengajari Paduka tentang sopan santun. Jika Paduka sedang makan malam bersama istri, bagaimana caranya Paduka mengatakan kepadanya bahwa Paduka ingin buang air kecil, padahal saat itu Paduka baru saja ijab qabul?" tanya Abu Nawas. "Ah, itu pertanyaan mudah Abu Nawas, semua orang juga bisa menjawabnya," ujar Baginda Raja. "Iya benar, tapi belum tentu sopan Paduka. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara yang sopan untuk mengatakannya," jelas Abu Nawas. "Oh begitu, aku akan bilang kepadanya, 'Maaf, aku harus buang air kecil,'" jawab Baginda Raja. "Itu tidak sopan Paduka, coba cari kata yang lain," sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir keras untuk mencari kata-kata yang tepat. Tak lama kemudian ia mendapatkan jawabannya. Dengan percaya diri Baginda Raja berkata, "Maaf, aku harus pergi ke kamar mandi." Namun ternyata jawaban tersebut masih dianggap salah oleh Abu Nawas. "Itu lumayan, tapi masih kurang sopan Paduka. Tidak pantas rasanya menyebut kata kamar mandi di meja makan, apalagi mengatakannya di hadapan istri yang baru dinikahi," terang Abu Nawas. "Lalu apa kalimat yang pantas Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Duhai istriku, bolehkah aku izin sebentar? Karena aku harus berjabat tangan dulu dengan teman baikku yang akan aku kenalkan kepadamu nanti setelah kita selesai makan malam." Mendengar jawaban itu, sontak Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya. Di pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Saat berjalan, ia melihat rumah salah seorang warga yang memelihara seekor keledai. Namun pemandangan yang ia saksikan membuat hatinya teriris. Keledai itu dipukuli habis-habisan oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, sang majikan tetap saja memukulnya tanpa ampun. Sungguh malang nasib keledai itu. Ia memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. "Hei kawan, hentikan perbuatanmu," seru Abu Nawas. "Ini bukan urusanmu, ini keledaiku dan aku boleh melakukan apapun kepadanya," sahut majikan keledai dengan ketus. "Kalau kamu merasa kasihan, beli dia, aku akan menjualnya dengan murah." "Baiklah, aku akan membelinya," jawab Abu Nawas. Dan setelah transaksi selesai, ia membawa keledai itu pulang ke rumah. Namun ternyata keledai itu bukan keledai biasa. Ia sering menggigit dan menendang Abu Nawas tanpa alasan jelas. Saat malam tiba, ia meringkik keras tanpa sebab, membuat tidur Abu Nawas terganggu. Meskipun begitu, Abu Nawas tetap sabar menghadapi tingkah keledainya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk menunggangi keledainya dalam suatu perjalanan. Namun di tengah jalan, keledai itu tiba-tiba berhenti dan tak mau bergerak sedikit pun. Abu Nawas merasa jengkel dan akhirnya memukulnya beberapa kali agar ia mau berjalan. Beberapa orang yang lewat melihat kejadian itu dan berkomentar, "Sungguh keledai yang malang, dia diperlakukan dengan kejam oleh Abu Nawas." Yang lainnya pun menambahkan, "Bahkan setiap malam aku mendengar ringkikan keledainya, tapi Abu Nawas malah memukulnya di siang hari saat si keledai itu sedang lelah." Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya segera menyebar ke seantero kampung. Ketika suatu hari Abu Nawas dan keledainya berada di pasar, beberapa orang menunjuk dan bergumam, "Nah itu keledai malang yang selalu disiksa oleh Abu Nawas." Mendengar hal itu, Abu Nawas berkata dalam hati, "Aku harus memperlihatkan kepada mereka siapa sebenarnya yang lebih malang, aku apa keledai ini?" Abu Nawas pun turun dari punggung keledainya dan mulai berteriak,
Ayo, siapa yang mau membeli keledai baik ini? Aku jual murah saja. Orang-orang mulai berkerumun. Salah seorang berkata, akhirnya Abu Nawas mengakui kalau keledainya baik. Kalau aku punya uang, aku pasti akan membelinya. Lelaki lain bertanya, berapa harganya Abu Nawas? Murah. Siapa yang mau membeli? Ayo, jawab Abu Nawas. Seorang lelaki maju dan menjulurkan tangannya ke mulut keledai untuk memeriksa umurnya. Namun tiba-tiba keledai itu menggigit tangannya hingga berdarah. Lelaki itu berteriak kesakitan dan segera menangkap Abu Nawas. Aku tidak akan melepaskanmu, Abu Nawas. Kita harus menghadap Tuan Hakim, serunya. Ketika sampai di hadapan Tuan Hakim, lelaki itu pun mengadu. Tuan Hakim, keledai Abu Nawas menggigit tanganku hingga berdarah, Tuan. Aku minta ganti rugi. Sang hakim pun bertanya kepada Abu Nawas. Benarkah itu, Abu Nawas? Benar, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas dengan santai. Lalu kenapa kamu membiarkan keledaimu menggigit orang, Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim lagi. Abu Nawas pun menjelaskan. Jadi begini, Tuan Hakim. Tadinya mereka ini mencemoohku. Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik itu. Bahkan orang ini berniat membelinya. Tapi begitu ia meletakkan tangannya di mulut keledai, dia langsung digigit hingga berdarah, Tuan Hakim. Sang hakim berpikir sejenak, lalu berkata, tapi kamu tetap bertanggung jawab atas keledaimu, Abu Nawas. Kamu harus membayar denda 20 dirham. Abu Nawas pun membayar denda yang ditetapkan dan kembali ke pasar bersama keledainya. Di pasar ia kembali berteriak, ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Harganya murah, 20 dirham saja. Orang-orang mulai berkerumun lagi. Seorang lelaki mendekat dan bertanya, berapa kamu mau menjualnya, Abu Nawas? Barusan aku membayar denda 20 dirham. Ya, kalau kau sanggup membayar sebesar itu, aku akan berikan keledai ini kepadamu, jawab Abu Nawas. Lelaki itu mulai memeriksa keledai Abu Nawas. Tetapi begitu ia hendak memegangnya, keledai itu menendang keras dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki itu pun terjatuh dan meringis kesakitan di tanah. Orang-orang di pasar mulai bergumam, keledaimu tidak akan laku, Abu Nawas. Dia suka menggigit dan menendang. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, nah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledai ini? Sebenarnya aku tidak benar-benar ingin menjualnya. Aku hanya ingin kalian merasakan sendiri apa yang sudah kualami. Setiap hari aku digigit, ditendang, tapi kalian hanya menilai buruk saat aku memukulnya tanpa bertanya kenapa aku melakukannya. Orang-orang pun terdiam dan Abu Nawas pergi meninggalkan pasar bersama keledainya. Kisah selanjutnya. Gak cuma masalah agama, Abu Nawas ini terkenal juga mahir dalam masalah bisnis dan politik. Bahkan masalah bangun-membangun, Abu Nawas gak kalah mahirnya. Bisa dibilang si sufi satu ini bisa dalam segala hal. Apalagi kalau hanya dengan masalah masak-masak atau membuat suatu makanan. Abu Nawas mengklaim bahwa dirinya adalah ahli dari segala ahli. Dan kisah kali ini menceritakan tentang kepiawaian Abu Nawas, khususnya dalam membuat makanan. Yang mana pada suatu hari, istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di rumah Abu Nawas, tepatnya di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nanti kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya ya, kata istri Abu Nawas. Lah, memangnya kenapa? Tanya kawan-kawannya heran. Suamiku itu loh, selalu bertingkah seolah-olah dia itu serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh ngebuktiin, ada saja alasannya untuk mengelak, jawab istri Abu Nawas. Oh, jadi begitu. Tenang, semuanya aman, balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti.
Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas yang pulang dari mencari kayu bakar. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan kemudian bertanya, "Wah, lagi ngomongin apa ini ngumpul-ngumpul begini?" Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya, "Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu." Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Wah, kebetulan sekali. Nggak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula aku ini pembuat roti yang paling hebat di dunia." Mendengar Abu Nawas nyerocos begitu, sang istri membalas, "Ah, yang bener. Sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu. Nggak pernah aku melihatmu membuat roti." Abu Nawas pun menjawab, "Oh itu. Jadi sebenarnya begini. Bukannya aku nggak pernah membuat roti. Hanya saja bahan-bahan yang diperlukan itu nggak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung, tapi nggak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang nggak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, akunya yang nggak ada. Gimana mau bikin roti coba?" Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua. Kisah selanjutnya. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia adalah seorang pengembara. Dan dalam pengembarannya itulah Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik. Yaitu ia pernah diselamatkan hidupnya oleh ikan dari kelaparan yang menimpanya karena 6 hari ia tak makan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, boleh saya numpang istirahat sebentar?" Sang rahib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Anda siapa dan dari mana mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Tuan." Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan. Ini silakan diminum," kata sang rahib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya lebih sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rahib. "Benarkah? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki orang lain," jawab sang rahib. "Wah, Tuan sungguh luar biasa," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah lautan, dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rahib. Kemudian sang rahib balik bertanya, "Kalau kamu, dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang kamu dapatkan?" Abu Nawas pun menjawab, "Jujur Tuan, aku tak punya kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan." Sang rahib kembali bertanya, "Wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku." Abu Nawas pun membalas, "Gini Tuan, jadi pernah dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan menyelamatkan hidupku." "Wah, itu pengalaman yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan padaku," pinta sang rahib. Aku ragu Tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan," ujar Abu Nawas.
Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rahib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus meneruskan pengembaraanku," jelas Abu Nawas. "Aku tak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya," tukas sang rahib. "Ya, baiklah, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah memberitahukan kepada siapapun ya," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Aku janji, tak akan ada orang yang tahu," kata sang rahib semakin penasaran. Jadi begini ceritanya. Suatu waktu saat aku dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak ada satupun orang di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan lapar yang tidak dapat kutahan. Aku sudah 6 hari tidak makan Tuan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan, kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar hal itu, sang rahib spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. "Iyalah, itu mah bukan spiritual, Jono. Itu kamu lapar, makan, terus jadi kenyang. Dahlah, sana, buruan pergi." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan tengok kiri, melihat ke segala penjuru arah. "Gak ada siapa-siapa di sini. Mending aku bawa pulang aja kambing ini," pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membopong dan membawa pulang kambing tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Tapi ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. "Wah, kebetulan Tuan datang. Aku barusan memasak sop kambing, Tuan. Ayo makan bersamaku, Tuan," ajak Abu Nawas. Tentu saja, ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kamu nggak memelihara kambing, Abu Nawas? Dari mana kamu mendapatkan daging kambing?" Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ini Tuan Hamid, jadi tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Nah, daripada diambil orang, ya lebih baik aku bawa pulang aja." Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Kamu yakin gak ada pemiliknya?" Abu Nawas pun menjawab, "Yakin Tuan Hamid. Lagian sebelum aku bawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Dan memang gak ada seorang pun yang aku lihat, Tuan." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Tuan Hamid masih saja merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, gimana nanti kalau di akhirat Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Gampang. Tinggal bilang aja aku gak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi nyatanya kamu makan kambing itu kan? Gimana kalau kambing yang kamu makan ternyata ada pemiliknya? Dan nanti di akhirat kambing itu dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Loh, itu malah bagus dong, Tuan. Bila kambing itu hidup lagi, aku akan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar ada seorang pengembala kehilangan 1 ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang,
Kambing tempo hari yang kamu masak ternyata ada pemiliknya, kata Tuan Hamid memberitahu. Ah, itu soal mudah. Tinggal Tuan bayar aja kambingnya, balas Abu Nawas. Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembeli dan memasaknya, ujar Tuan Hamid. Ya bener sih, tapi kita berdua kan sama-sama memakannya, Tuan. Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku ini, aku juga akan mengajak Tuan turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka, timpal Abu Nawas. Dasar, sialan kamu Abu Nawas, gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya.